Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas mengenai peluang dan distribusi berubah. Ini adalah materi pekan ketiga. Mengapa kita belajar probabilitas? Karena statistika itu mengenai pengambilan keputusan. Sedangkan semua keputusan itu ya, asalnya dari ketidakpastian. Jadi penting untuk mempelajari peluang atau probabilitas. Supaya apa? Supaya mengukur ketidakpastian tersebut. Karena probabilitas sendiri itu berkaitan dengan ketidakpastian. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar probabilitas yang diukur dari ketepatan konsep dan perhitungan ketika menjawab permasalahan. Konten materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai konsep permutasi dan kombinasi. Kemudian kita akan belajar mengenai ruang sampel, kejadian, peluang kejadian, kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Sekarang kita masuk ke bagian permutasi. Susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota. Jadi, urutan itu sangat penting pada permutasi. Bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah NPR sama dengan N faktorial dibagi N minus R faktorial. Contoh, bila N sama dengan 4 dan R sama dengan 2, maka ada berapa kemungkinan susunannya? Berdasarkan rumus ini, NPR sama dengan N faktorial dibagi N minus R faktorial, maka ada 12 kemungkinan. Ilustrasinya seperti ini ya. Misalkan N itu adalah huruf A, B, C, D. Ada 4 huruf ya. Nah, N sama dengan 4. Nah, kemudian R sama dengan 2 itu berarti apa? Diambil 2 gitu ya. Dari 4 ini. Gitu. Bisa saja AB, bisa saja BA, bisa saja AC, AD. Ya. Jadi antara AC dengan misalnya CA ini suatu hal yang beda. Karena urutan ini berarti ya atau bermakna. Dan ini AD dengan DA juga hal yang beda. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita teruskan, semuanya totalnya ada 12. Sekarang kita masuk ke kombinasi. Bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah N CR NR sama dengan N faktorial R faktorial N minus R faktorial.
Kombinasi sendiri itu merupakan susunan yang dibentuk dari suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan itu tanpa memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Jadi di sini yang ditebali adalah tanpa memberi arti. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu apa? Urutan anggotanya. Kalau tadi di permutasi AB dengan BA, urutannya kan beda. Itu menjadi suatu hal yang berbeda juga gitu. Namun berbeda di kombinasi AB sama BA itu adalah suatu hal yang sama. Yang penting itu ada A dan B-nya. Untuk urutannya tidak penting. Contoh, N sama dengan 4, R sama dengan 2. Maka di sini ya, ada berapa kemungkinan susunannya? Ada 6. Misalkan seperti tadi contohnya huruf A, B, C, D, maka susunan yang mungkin adalah A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, sama C, D. Hanya ada 6 kemungkinan ya, susunannya. Jadi untuk CB, DB itu sama aja dengan BD, sudah diwakili. Sama aja dengan BC dan BD. Sudah diwakili ini ya. Jadi untuk urutan yang berbeda ya dengan yang saya tuliskan di sini itu memiliki maksud yang sama dengan yang saya tuliskan di sini ya. Itu mengenai kombinasi. Jadi kombinasi kata kuncinya adalah tanpa memberi arti pada urutan, sedangkan permutasi mengandung arti ya pada urutan. Kemudian kita lanjut mengenai terminologi dasar yang harus dipahami mengenai peluang ini, yaitu ada yang disebut dengan titik sampel, ada yang disebut dengan percobaan, kejadian, dan ruang sampel. Kita masuk ke percobaan. Percobaan merupakan prosedur yang memiliki beberapa kemungkinan hasil. Semua hasil yang mungkin dalam percobaan tersebut ya disebut dengan outcome. Outcome atau hasil nih ya artinya ya. Semua hasil yang mungkin disebut outcome. Contoh, melempar dadu. Outcome-nya apa? Hasilnya apa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu itu kan ada 6 sisi ya. Berbentuk kubus. Jadi hasilnya ketika dilakukan pelemparan terhadap dadu tersebut, maka dadu tersebut bisa saja memunculkan mata dadu 1, memunculkan mata dadu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi keluarnya hasilnya ya salah satu di antara 6 ini. Kemudian mengacak kartu bridge. Hasilnya 58 jenis kartu. Baik, mohon maaf. Untuk kartu bridge itu jumlahnya ada 52 jenis kartu. Karena kartu bridge itu terdiri dari kartu as, kartu king, kartu queen, kartu jack, as, king, queen, jack, terus kartu bernomor 2 sampai 10. Ya. Jadi di sini ada berapa?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9 ya. Ada 9 kartu, 10, 11, 12, 13. Nah, sedangkan kartu bridge itu sendiri ada 2 jenis ya, yaitu kartu ya, yang merah sama kartu yang hitam. Nah, kartu yang merah ini dibagi 2 ya, yaitu kartu hati ya, sama kartu wajib. Sedangkan untuk kartu hitam ada keriting sama kartu stop. Ya, jadi ada 13 kalikan 4 nih, ada 13, 13, 13, 13. Ya, jadi semuanya ada 52. Kemudian contoh yang lain, melempar koin. Ya, koin itu terdiri dari 2 sisi ya, ada angka dan gambar. Kita bedakan menjadi 2, kita sebut satu sisi yang lain disebut angka, satu sisi yang lain disebut dengan gambar. Kemudian kita lanjut ke ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil suatu eksperimen, disebut dengan ruang sampel, dan dinotasikan dengan S. Contoh ruang sampel. Pada pelemparan 3 mata uang dengan permukaan angka dan gambar. Tail, ya. Ini H itu mengacu pada head, kemudian T ini mengacu pada tail. Ya, jadi kepala dan ekor ya itu untuk membedakan ya 2 sisi. Jadi satu sisi disebut head atau disebut angka, ya. Yang satu sisi disebut tail, ekor. Ruang sampelnya adalah H 3 kali, H 2 kali, T sekali, H, T, H. H, T, 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 H, T, H, T, H, T. Ada 8 kemungkinan. Gitu kan. Jadi, kalau pelemparan pertama, bisa saja H, bisa saja T. Pelemparan kedua, yang pelemparan pertama H, bisa saja H, bisa saja T. Pelemparan kedua, pelemparan pertama yang tail, pelemparan keduanya bisa saja H, bisa saja tail, bisa saja head, bisa saja tail ya. Untuk pelemparan kedua H dan pelemparan pertamanya H, bisa saja pelemparan ketiga H, itu juga seterusnya ya, dengan diagram pohon seperti ini. Nah, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi H 3 kali seperti ini ya. Itu kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, begitu juga seterusnya. Kemudian contoh yang lain lagi, suatu percobaan untuk menghitung banyaknya sambungan listrik yang masuk pada suatu rumah dalam suatu periode. Maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, katakanlah periodenya itu 1 bulan. Bisa saja tidak ada sambungan listrik yang baru, berarti kita tulis 0. Bisa saja hanya satu sambungan, 1. Bisa saja 2 sambungan, 3 sambungan, dan bahkan lebih dari 3 sambungan. Yang penting bilangan apa ini? Bilangan asli. Ya. Bilangannya bilangan cacah. Ya. Bilangan cacah. Kalau bilangan asli berarti satunya enggak, nolnya enggak ikut ya. Kalau nolnya ikut, bilangan cacah. Kemudian kita masuk ke kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ruang nol atau ruang hampa adalah himpunan bagian
dari ruang sampel yang tidak mempunyai anggota, dilambangkan dengan seperti ini ya, kosong. Ya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah ruang 0 gitu. Pada contoh sebelumnya, ruang sampel pada perimparan 3 mata uang ada S, H 3 kali, H2, T, dan seterusnya. Kejadian A yaitu munculnya angka H lebih dari 1 kali. Kejadian A yaitu munculnya angka H lebih dari 1 kali. Jadi kalau ini kan ruang sampelnya ya. Kalau kejadian A itu berarti apa ini? Kan kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel. Kalau ruang sampel kan kemungkinan semuanya yang terjadi. Sedangkan H ini kita batasi, gitu kan. Tidak semuanya ruang anggota dari ruang sampel ini kita masukkan ke kejadian A ini. Jadi A ini karena di sini dibatasi munculnya H lebih dari 1 kali, apakah H ini yang ini muncul lebih dari 1 kali? Ya, berarti kita tulis di sini H, 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 gitu kan. Kemudian di sini H, H, T, H, H, T. Dan ini HTH masuk. HTT lebih dari 1 kali tidak, karena hanya 1 kali. Kita maunya yang lebih dari 1 kali. Kalau ini masuknya yang sedikitnya muncul 1 kali, ya HTT masuk. Kemudian sini lanjut THH. Oke, kita lihat di sini ada 4 gitu kan, 4 anggota kejadian A. Yang mana ruang sampelnya ini sendiri ada 8. Kejadian itu ada kejadian sederhana, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan kejadian majemuk. Kejadian A yaitu munculnya angka H lebih dari 2 kali. Ya. Ini sederhana karena hanya ada 1 ya, anggota di sini. Kemudian kejadian B yaitu munculnya angka H lebih dari 1 kali. Ada HHT, HTH, tadi yang bisa kita sebutkan kan. Majemuk karena anggotanya lebih dari 1. Baik, ini kita masuk ke contoh soal. Sepasang pengantin baru merencanakan untuk mempunyai 3 anak. Tentukan ruang sampel S1 dengan menggunakan huruf L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Selain itu, buat pula ruang sampel S2 yang anggotanya menyatakan banyaknya anak perempuan. Jadi kita lihat ya, untuk S1 tadi ya, dengan diagram pohon, punya 3 anak. Jadi sepasang kekasih itu memiliki 3 anak ya. Merencanakan maksudnya ya. Jadi anak pertama bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan. Oke, jika anak pertamanya itu laki-laki, maka anak keduanya bisa juga laki-laki, bisa juga perempuan. Jika anak pertamanya perempuan, maka bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan. Kalau anak pertamanya laki-laki, anaknya keduanya laki-laki, maka yang ketiga bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, jadi untuk S1 ini apa? S1 ini ya ini ya L L ya, L LP LPL LPP PLL PLP PPL PPP ya. Oke. Kemudian S2 ya, yang anggotanya menyatakan banyaknya anak perempuan. Oke, jadi S2-nya ini menyatakan anggotanya itu anaknya banyaknya ya, anggotanya menyatakan banyaknya anak perempuan.
Kalau misalnya L semua, banyaknya anak perempuan ada berapa? Ada 0. Ya. Dan kalau LLP 1, banyaknya anak perempuan. LPL 1 sudah tertulis di sini. LPP 2. PLL 1 sudah ditulis di sini. PLP 2 sudah ditulis di sini. PPL 2 dan PPP 3. Jadi ada 4 ini ya, 4 kemungkinan ya, 0, 1, 2, dan 3. Gitu ya. Ini S2, jawaban untuk S2, ini dan jawaban untuk S1. Kemudian kita lanjut yang nomor 2. Sebuah percobaan menanyai 3 ibu rumah tangga yang diambil acak mengenai apakah mereka menggunakan deterjen merek X. A. Tentukan anggota ruang sampel S dengan menggunakan huruf Z untuk jawabannya dan T untuk tidak. Oke, jadi seperti tadi ya, ada 3 ibu rumah tangga. Kita tulis di sini ya. 1, 2, 3. Jawaban yang pertama bisa saja ibu rumah tangga itu bilang iya, bisa saja tidak. Gitu. Ya kan? Untuk ibu rumah tangga yang pertama, untuk ibu rumah tangga yang kedua, ya kita bisa menggunakannya aja ya. Ini Y, ini T, ya kan? Bisa saja bilang Y, ya bisa saja bilang tidak. Untuk ibu rumah tangga yang kedua bisa saja bilang Y, bisa saja bilang tidak. Itu juga seterusnya, ya. Oke, tidak, ini tidak, ini Y, tidak, Y, tidak, Y, tidak, Y. Nih. Kemudian kita lihat, kita jawab ya, S-nya ya, S-nya berarti ya seperti ini, S yang LL kayak ini ada 8 ya, ada 8 ya. Kita bisa tuliskan di sini ya. S-nya ya. Saja, tidak, apa, ya, tidak, ya, ya, tidak, tidak, ya, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Begini ya. Ini untuk S-nya. Oke, kemudian untuk yang pertanyaan yang B, poin B, tentukan anggota kejadian E bahwa sekurang-kurangnya 2 ibu rumah tangga yang ditanyai menggunakan merek X, gitu kan. Ditanya berarti sekurang-kurangnya 2, gitu kan. Kalau sekurang-kurangnya 2, berarti anggotanya E ya, itu JJJ masuk ya. Kemudian JJT sekurangnya 2 itu sama aja dengan lebih dari 1 ya. YTJ, TJJ, nah, sudah. Ada 4 ya, ada 4 untuk jawaban B ya. Kemudian untuk jawaban C, definisikan kejadian yang himpunannya adalah ZZZ,
TJJ, JJT, TJT. Kita lihat di diagram pohonnya ini, ya. JJJ. Nah, JJJ itu kan ini ya. JJJ. Oke. Kemudian TJJ. JJT. JJT. Ini ya. Kemudian TJT. TJT. Oh, maaf tadi TJJ sini ya. TJJ. Oke, bisa kita lihat apakah ini sekurang-kurangnya 2? Tidak, ternyata ada 1 nih. Sekurang-kurangnya 1 Z, sekurang-kurangnya 1 ibu rumah tangga yang ditanya menggunakan merek X. Misalnya seperti itu. Ternyata ada yang nggak masuk, yaitu TTJ gitu. Ya. Jadi kesamaan di sini itu apa? Bisa dilihat di diagram pohon ini ya. Kalau misalnya ini tidak jelas, bisa kalian gambar lagi, gitu kan. Nah, ini kesamaannya ada di J-nya ini, ya. J yang tengah. Oke. Jadi untuk J yang tengah ini masuk. Ini semuanya masuk. Ya. Baik J J J, JJT, TJJ maupun TJT. Ini definisinya apa? Katakanlah F ya. Definisikan kejadian F. Kejadian F bahwa ya, kejadian F bahwa ibu rumah tangga kedua yang ditanyai menggunakan merek X. Oke, gitu, karena di sini yang sama ini adalah yang keduanya itu Y-nya. Kita lanjut ya, materi selanjutnya. Apa kalian masih ingat irisan 2 kejadian, gabungan 2 kejadian, kejadian saling terpisah, dan komplement kejadian? Oke, contohnya ini ya. Perhatikan ruang sampel berikut. S sama dengan mobil pribadi, bis, kereta api, sepeda, perahu motor, pesawat terbang, yang menyatakan berbagai sarana transportasi serta kejadian-kejadian. A, itu anggotanya adalah bis, kereta api, pesawat terbang. B, kereta api, mobil pribadi, perahu motor. C, sepeda. Tentukan anggota-anggota dari A aksen gabungan B ya. Jadi ini bacanya gabungan ya, gabungan 2 kejadian ya. Jadi kejadian A aksen dan kejadian B digabung. Kemudian B iris C aksen, iris A, kemudian A aksen gabung B, iris A aksen, iris C.
Jadi di sini kejadian A aksen itu apa? Ya, kejadian A aksen itu adalah anggotanya yang anggota S namun bukan anggota A. Mobil pribadi, apakah anggota A? Bukan, berarti dia masuk ke anggota A aksen. Bis, anggota A, berarti dia nggak masuk. Kereta api, anggota A, berarti dia nggak masuk. Sepeda, anggota A, bukan, berarti dia masuk. Sepeda. Perahu motor, masuk. Pesawat terbang tidak masuk karena anggota A ya. Jadi A aksen ini merupakan komplement dari A. Maksudnya komplement tersebut ya melengkapi A sehingga A aksen dan A itu anggotanya ya semuanya merupakan anggota S. Ya, menjadi anggota S, anggota A aksen dan anggota A jika digabung maka menjadi anggota S. Kemudian kita iriskan dengan B. Maaf, gabungkan dengan B. Jadi di sini ya anggota A aksen gabungan B itu sama dengan anggota A aksen, kita tulis semuanya di sini. Kemudian anggota B kita tulis juga di sini, yang mana yang kita tulis yang bukan anggota A aksen. Karena yang sudah misalnya sudah ditulis di A aksen ini tidak perlu kita lengkapi lagi. Kereta api tidak ada di sini, kita tulis. Mobil pribadi sudah ditulis di sini, jadi kita nggak perlu nulis lagi. Perahu motor sudah ditulis ya di sini ya, perahu motor. Gitu. Oke, jadi anggotanya ada 4 ini, ya untuk aksen anggota B. Kemudian untuk B iris C aksen, iris A. Ya berarti ini irisan, berarti dari tiga anggota B, C aksen dan A ini kesamaannya apa gitu anggotanya ya. Kita lihat untuk C aksen karena di sini belum ada ya. Mohon maaf saya tulis di sini C aksen. Berarti semua anggota S selain sepeda. Jadi mobil pribadi, bis, kereta api, perahu motor, pesawat terbang. Ini. Nah, kemudian di sini diiriskan lagi dengan A. Jadi anggotanya adalah ada di B, ada di C aksen, dan ada di A. Kita lihat bis ada di A. Kemudian ada di B, tidak. Berarti B tidak masuk. Ya kan? Kemudian kereta api ada di A, ada di B, dan ada di C aksen. Maka di sini kereta api masuk. Kemudian pesawat terbang ada di A, namun tidak ada di B. Jadi untuk B ini anggotanya hanya satu, yaitu kereta api. Kemudian untuk poin C, kita lihat A aksen gabungan B. Untuk aksen gabungan B ini, kemudian diiriskan dengan aksen iris C aksen. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu kita mencari A aksen gabungan B dulu, aksen gabungan B, ya, kita masukkan semua anggota aksen MP, SP, PM. Kemudian kita masukkan anggota B yang bukan anggota aksen. Kereta api bukan anggota aksen tapi anggota B.
kita masukkan. Mobil pribadi sudah menjadi anggota A aksen. Kemudian perahu motor sudah menjadi anggota aksen. Dan kita lanjut, A aksen, iris C aksen. Ya, jadi kita memasukkan yang sama antara A aksen dan C aksen, A aksen. Di sini ada MP, C aksen juga ada MP atau mobil pribadi. Jadi kita tulis mobil pribadi di sini. Kemudian di aksen ini ada SP, namun di C aksen tidak ada SP. Di aksen ada PM, di C ada PM juga. Maka kita tulis perahu motor. Oke. Kemudian untuk mencari anggota A aksen gabungan B, kemudian diiriskan dengan A aksen irisan C aksen. Kita lihat kesamaan antara A aksen gabungan B dan A aksen irisan C aksen. MP ada di A aksen gabungan B dan juga di A aksen iris C aksen. Begitu juga PM. Jadi untuk ini anggotanya adalah seperti A aksen iris C aksen, MP dan PM. Itu cara mengerjakan soal seperti ini ya. Itu mengenai irisan gabungan komplement. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu menentukan banyaknya titik sampel. Ruang sampel pada pelemparan satu buah koin, ya, banyaknya titik sampel itu ada 2. Karena kalau nggak head-tail, kalau nggak angka gambar. Ruang sampel pada pelemparan satu buah dadu, banyaknya titik sampel ada 6. Ruang sampel pada permainan satu set kartu bridge, banyaknya titik sampel, sudah kita bahas tadi ada 52. Baik, ini untuk contohnya. Bila sepasang dadu dilemparkan sekali, berapa banyaknya titik sampel dalam ruang sampelnya? Jadi dadu itu ada 6 sisi, jadi kalau nggak muncul angka, muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ya banyaknya titik sampel ada 6. Ya. Kemudian untuk dadu yang dilemparkan 2 kali, berapa banyaknya titik sampel dalam ruang sampelnya? Kita bisa menggunakan tabel seperti ini ya. 1, ini 2. Jadi kalau yang mata dadu pertama ada 6 kemungkinan. Mata dadu yang kedua juga 6 kemungkinan. Ya, kalau di kemungkinan yang ini, yang pertama ini 1-1, maksudnya mata dadu yang pertama ada munculnya itu 1, mata dadu yang kedua munculnya mata dadunya adalah mata dadu 1. Kemudian ini 6-6, mata dadu pertama itu 6, mata dadu yang kedua juga 6. Ya. Kalau yang di sini misalnya 4-3, mata dadu yang pertama 4, mata dadu yang kedua itu 3. Jadi ada berapa kemungkinan? Sini ada 6, ini ada 6. Jadi ada 6 kali 6, ya, 36 titik sampel. Kemudian kita lanjut, berapa macam menu makan siang yang terdiri atas sup, sandwich, dessert, dan minuman yang dapat dipilih dari 4 macam sup, 3 jenis sandwich, 5 dessert, dan 4 minuman. Jadi kalau misalnya pilihannya hanya 2, yaitu 4 macam sup sama 3 jenis sandwich, ya, kita bisa seperti ini ya mengerjakannya. Ya, jadi di sini ada 4,
Kemudian di sini ada 3. Jadi ada berapa? 4 kalikan 3, 12 pilihan ya. Kalau 4 macam sup dan 3 jenis sandwich, ada 12 pilihan. Kemudian kalau misalnya ada 5 dessert, ada 4 macam sup, 3 jenis sandwich, 5 dessert ya. Jadi di sini ada 12 pilihan ya, 12 pilihan. Nah, kemudian di sini ada 5 ya, berarti 12 kalikan 5 berarti ada 60 pilihan. Nah, kemudian kalau misalnya ditambah 4 minuman gitu kan. Berarti kan di sini ya ada 60 pilihan ya, 60 baris, kemudian di sini ada 4. Ya, 60 kalikan 4. Dia ada 240 pilihan. Ya, jadi sini jawabannya ada 240. Kemudian yang nomor 4, berapa banyak bilangan genap terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 5, 6, 9 bila setiap angka tersebut hanya boleh digunakan sekali. Nah, ini ada 3 angka ya, 3 digit angka ya. Yang angkanya itu harus angka genap. Kalau angka genap ya, pilihannya ini kan ada 5. Jadi kalau angka genap itu ya belakangnya ya harus genap, yaitu untuk pilihan yang di sini yang terpenuhi hanya angka 1, 2 dan 6. Ya, jadi ada 2 kemungkinan ya untuk di digit ketiga ini. Ya. Oke. Di sini disebutkan bahwa setiap angka tersebut hanya boleh digunakan sekali. Oke, jadi ini ada 5 digit angka sudah digunakan sekali di sini gitu. Ada 2 kemungkinan, walaupun ada 2 kemungkinan ya. Jadi kalau misalnya ada 5 digit angka itu sudah digunakan sekali di sini, berarti di sini tinggal berapa digit angka yang tersisa pilihannya? Ada 4. Ya, ada 4. Nah, ketika di sini sudah digunakan untuk digit yang pertama, digit kedua juga sudah ya. Berarti ada berapa kemungkinan di sini kan sudah digunakan dulu ya untuk angkanya ya yang di pertama sama ketiga ya. Jadi ada 3 ya, 3 digit lagi ya, yang belum digunakan ya. Nah, jadi berapa banyaknya bilangan genap? Berarti ada berapa? 4 kalikan 3, 12 ya, kalikan 2, 24. Ada 24. Itu untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Baik, kita lanjut ke peluang kejadian. Bila suatu percobaan dapat menghasilkan N macam hasil yang mungkin, dan bila terdapat N dari hasil yang berkaitan dengan kejadian A, maka peluang kejadian A adalah PA sama dengan N per N. Peluang kejadian A dinotasikan sebagai PA dan memenuhi sifat sebagai berikut. Yang namanya PA ini harus nilainya antara 0 dan 1. Ya. Harus antara 0 dan 1. Dan PS itu sama dengan 1. Pastian ini ya. Kalau P0 itu sama dengan 0. Ya, nggak mungkin. Ya, atau kemustahilan. Ya. Oke. Jadi yang namanya peluang itu, ya ini ya, N dari hasil yang berkaitan dengan kejadian A. Ya, kemudian N, kemungkinannya ada N macam hasil yang mungkin. Contoh, dalam pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu berangka genap adalah setengah. Oke, jadi kalau mata dadu itu kemungkinannya itu munculnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, N-nya ada berapa? Yaitu yang berangka genap gitu. Berangka genap ini kan 2, 4, 6. Ada 3.
Ya kan? Untuk N besarnya ada 6 karena ada 6 kemungkinan. Jadi peluangnya, ya, peluang muncul mata satu berangka genap ya 3/6 sama dengan 0,5. Oke, contoh yang lain lagi. Dalam satu kantong terdapat 5 kelereng, 4 biru dan 1 merah. Peluang terambil kelereng warna biru adalah 4/5. Jadi jumlah kelereng ada berapa? 5 kelereng, ya kan? Terambil kelereng berwarna biru. Jadi N-nya itu sama dengan 4 ya. Jadi warna birunya itu ada 4 ya. Dari 5 kelereng yang ada gitu. Nah, jadi peluangnya ya sama dengan 4/5. Oke, jadi peluang itu tidak menceritakan ya secara pasti apa yang akan terjadi. Jadi namanya peluang ini hanya sebagai apa? Petunjuk. Contohnya, kita melemparkan koin 100 kali. Ya, 100 koin. Jadi koin itu kalau nggak head tail gitu kan, kalau nggak angka gambar. Nah, peluang mengatakan bahwa head itu muncul setengah kesempatan, ya kan? Kan peluangnya setengah ya. Jadi kesempatannya setengah. Jadi kita bisa mengharapkan 50 head. Tentunya kalau kesempatannya itu setengah ya untuk head atau kita bisa sebut dengan angka ya. Kita bisa mengharapkan munculnya itu 50 head atau 50 angka. Gitu. Tapi kalau kita melakukan praktek ya, kita benar-benar ya melempar koin itu 100 kali, bisa saja munculnya itu yang angka atau head-nya itu 48 kali atau mungkin 55 kali. Itu kenyataannya ya, kalian bisa coba sendiri. Tapi sebagian besar kasus ya bisa kalian buktikan sendiri ya bahwa angka-angka ini 48 kah, 49 kah, 51 itu dekat dengan angka 50 gitu. Sesuai dengan hasil perhitungan peluangnya itu adalah setengah ya. Gitu. Dari 100 ya setengahnya 150. Kita lanjut. Apabila A dan B merupakan dua buah kejadian, maka berlaku bila A dan B dua kejadian sembarang, maka PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Disebut dengan kejadian inklusif. Bila A dan B kejadian yang terpisah, maka disebut dengan kejadian eksklusif atau saling asing. Kalau ini digambarkan dalam diagram Venn, ya, yang PA gabungan B seperti ini A, ini B, ya, ini A, ini B. PA gabung B itu yang diarsir di sini. Ya, PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Yang ini sorry, PA iris B itu yang ini ya. Ini A iris B. Ya. Nah, PA gabung B itu diwakili oleh A gabung B. A gabung B itu ini ya, yang diarsir warna hijau. Nah, semuanya ini. Sedangkan PA itu diwakili oleh ini A, lingkaran A, PB, lingkaran B. Jadi kalau peluang A ya lingkaran A, PB. Sehingga di sini ketika kita hanya menuliskan A, PA gabung B itu terarsir dua kali, yaitu diarsir oleh A dan diarsir oleh B. Sehingga kita harus menguranginya dengan PA
ini ya, A iris B-nya ini A iris B ya. A iris dikurangi dengan PA iris B. Oke, jadi ini inklusif ya, karena ada bagian yang beririsan. Kemudian kalau eksklusif ya, kita buat dalam diagram Venn. Ini A, ini B, ya. Ini kita arsir ya, A gabung B, ya semua anggota A dan B. Kita nggak perlu mengurangi A iris B karena nggak ada bagian atau wilayah yang diarsir 2 kali. Ini untuk penjelasannya, mengapa PA gabung B itu PA plus PB, dan untuk kejadian eksklusif, sedangkan yang di sini PA gabung B itu PA plus PB dikurangi PA iris B. Tipe kejadian majemuk. Jadi ada namanya kejadian itu independen, kejadian itu dependen, kejadian itu mutually eksklusif. Kejadian independen, saling bebas ya. Kejadian independen itu kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua. Ya, jadi PA iris B itu sama dengan PA kali PB. Contoh, pada pelemparan koin, kejadian muncul angka atau gambar merupakan kejadian independen. Pelemparan koin dalam 3 kali percobaan. Head, head, head 0,25, head, head, head 0,125. Ya, jadi peluang munculnya head setengah. Munculnya koin dalam 3 kali percobaan, 2 kali percobaan 0,25. Kalau 3 kali percobaan 0,125. Ya, maksudnya di sini ya. Yang pertama muncul head, yang kedua itu mau muncul head, mau muncul tail, itu enggak ada kaitannya. Yang pertama itu muncul head atau tidak. Itu yang dimaksud dengan kejadian independen. Contoh lain kejadian independen. Kesempatan untuk terbang ya. Maksudnya penerbangannya itu delay ya, terlambat untuk terjadi penundaan penerbangan ya, kalau misalnya kita pas naik pesawat. Peluangnya adalah 0,2 atau 20%. Berapa kesempatan ya? Kesempatan apa ini? Tidak ada keterlambatan dalam perjalanan pulang pergi. Dalam perjalanan pulang pergi. Jadi ini delay ini bisa aja pas pulang, bisa aja pas pergi, yaitu 0,2. Gitu kan. Tapi yang ditanyakan pulang pergi. Nah, kesempatan penerbangan untuk tidak delay atau tidak terlambat ya, atau tidak tertunda adalah 0,8. Jadi ada berapa kemungkinan ini ya? Pas penerbangan ini kan perjalanan pulang pergi ya. Pas perginya ya peluang tidak delay 0,8. Pas datangnya apa namanya 0,8 juga. Jadi 0,64 kesempatan tidak delay. Kalau yang ini 0,2 pada penerbangan pertama atau pas berangkat itu kan 0,2 ya kan, kesempatan pulang untuk apa namanya terlambatnya 0,8 ya, pas datang kembali gitu
0,8. Ya, jadi 0,16 ya. Ini kesempatannya 0,16 delay di penerbangan yang pertama. Ya. Kemudian 0,8 tidak terlambat ya, atau tidak tertunda, 0,2 tertunda atau terlambat. Jadi untuk kesempatan yang kedua 0,16 ya, kesempatannya ini 0,16 untuk penerbangan pulang ya. Itu delay penerbangannya ya. Kemudian 0,2 pas berangkat delay atau tertunda, pas pulang juga tertunda atau telat. Jadi kesempatannya ini 0,04. Nah, kedua penerbangan mengalami penundaan. Nah, jika kita menambahkan semua kemungkinan, ya kita dapat ya. Jadi semua kemungkinan ini jumlahnya memang harus 1, 0,64, 0,16, 0,16, 0,04 sama dengan 1. Nah, kemudian kalau berdasarkan pertanyaan ini, berapa kesempatan tidak ada keterlambatan atau tidak ada penundaan dalam perjalanan pulang pergi, maka jawabannya adalah 0,64 ya. Ini 0,64. Tidak ada delay. Tapi kalau misalnya pertanyaan saya kesempatan delay pada penerbangan yang pertama, ya jawabannya 0,16. Ataupun misalnya delay di kedua perjalanan, dua penerbangan, ya jawabannya 0,04. Oke. Itu contoh ya mengenai kejadian independen. Jadi maksudnya di sini ya, kalau misalnya pas pergi itu penerbangannya terlambat, pas pulang maupun entah itu terlambat, entah itu tepat waktu, itu nggak ada kaitannya pada waktu penerbangan perginya itu mengalami keterlambatan. Ya. Nah, bayangkan ada dua kelompok ya. Suatu anggota setiap kelompok mendapatkan pilihannya secara acak untuk para pemenang ya, ini para pemenang ya. Kemudian ini ada 5 orang ya. Oke, 5 orang ini dipilih satu yang menang. Berarti ini ya, satu. Berarti kesempatan untuk menangnya adalah 1/5. Gitu. Ya kan? Kemudian yang di sini juga ada gitu kan, entah berapa gitu. Kemudian dipilih 2 ya, dari kelompok ini dipilih 1 yang dari ini, kemudian pilih ini 1. Kemudian yang ini setengah. Ya, peluangnya. Karena dari 2 ini ya dipilih salah satu aja, jadi peluangnya adalah setengah untuk menang, sehingga nanti yang menang dapat hadiah gitu. Nah, berapa kesempatan kalian untuk menang ya, mendapatkan hadiah yang besar ini? Jadi di sini kalian peluangnya adalah 1/5. Ya, kemudian dia dulu lagi ya, peluangnya setengah. Gitu. Berarti tinggal dikalikan aja, berarti 1/10. Nah, ini kesempatan kalian untuk menangkan hadiah ini ya, ini hadiah utama. Oke, kita masuk ke kejadian dependen. Jadi kejadian dependen itu suatu kejadian yang dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Disebut juga kejadian dependen ini kejadian bersyarat. Peluangnya disebut peluang bersyarat atau probabilitas bersyarat. Contoh, pengambilan 2 kartu dari satu set kartu bridge. Jadi pengambilan 2 kartu dari satu set kartu bridge ini contoh ya kejadian dependen ya. Misalnya kalian mengambil satu kartu di kartu bridge ini, maka satu kartu yang lain ya bisa terambil itu ya ada hubungannya ya. Maksudnya ada kaitannya dengan kartu pertama yang diambil. Itu yang dimaksud dengan
kejadian dependen ya. Ilustrasinya seperti itu. Contoh kejadian dependen. Kelereng dalam tas ya. Jadi kelereng dalam tas ini ada 5 ya. 2 berwarna biru, 3 berwarna merah. Berapa kesempatan mendapatkan satu warna biru, gitu kan? Kelereng biru. Jadi kesempatannya apa? 2 dalam 5, gitu kan? Peluangnya adalah 2 per 5. Tapi setelah mengambil 1, pilihannya itu berubah. Nah, ini kan 2 per 5 gitu. Ya kan? Nah, kemudian di sini 2 dalam 4. Nah, jadi kan yang biru ini sudah terambil di sini, maka di sini birunya tetap 2 gitu ya. Maksudnya yang merahnya terambil, maka 2 per 4 ya, karena yang di sini yang terambil merah. Kalau yang terambilnya biru berarti peluang mendapatkan biru 1/4. Jadi misalnya ada 2 kelereng biru, 3 kelereng merah ya. Dia ada 5 kelereng ya. Ketika kita mengambil 1 kelereng, ternyata yang terambil itu merah, maka di sini peluang mengambil birunya menjadi 2 per 4. Kalau misalnya dalam tas itu terambil warna biru, ya, maka peluang mendapatkan 1 biru itu menjadi 1 per 4. Nah, jika kita mendapatkan ini ya, kelereng merah sebelumnya, maka kesempatan kelereng biru menjadi ini ya, 2 per 4. Nah, namun jika kita mendapatkan warna biru sebelumnya, maka kesempatan mendapatkan kelereng biru selanjutnya adalah 1/4. Jadi peluang ini ya menjadi 1/4 nih ada syaratnya, yaitu apa, ini yang terambil itu merah dulu apa biru dulu gitu. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke kejadian saling lepas, ya, mutually eksklusif. Ya. Kejadian saling lepas ada 2 kejadian yang tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya. Contohnya seperti tidur dan makan. 2 kejadian tersebut tidak bisa terjadi secara bersamaan dan tidak saling mempengaruhi dalam artian waktu kejadian. Ya. Kemudian maksudnya di sini ya, untuk memudahkan pemahaman saling lepas itu, ya, kita tidak bisa tidur sekaligus makan. Ya. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB, itu rumusnya ya, untuk kejadian saling lepasnya. Lawan dari kejadian saling lepas itu adalah tidak saling lepas ya. Jadi rumusnya adalah PA gabung B sama dengan PA ditambah BB dikurangi PA iris B. Untuk ilustrasinya sudah saya jelaskan di depan nanti. 2 kejadian yang tidak bisa terjadi dalam satu waktu ya. Ini saling lepas. Contoh belok kiri atau kanan. Nah, itu saling lepas ya. Maksudnya saling lepas ya ini ya. Munculnya angka dan gambar dalam pelemparan koin. Kartu as dan kartu king. Kartu as dan kartu king itu saling lepas. Kalau as ya king saja. Tapi kalau kartu hati sama kartu kings ya tidak mutually eksklusif karena ada kartu king yang menjadi kartu hati.
Baik, kita lanjut ke peluang bersyarat ya. Diberikan A dan B adalah dua kejadian pada ruang sampel. Probabilitas bersyarat kejadian A dengan diketahui kejadian B terjadi dinotasikan PA dengan syarat B. Definisikan sebagai berikut ya. PA ya dengan syarat B itu sama dengan PA iris B dibagi PB. Syaratnya PB-nya itu tidak boleh sama dengan 0 karena pembagian 0 enggak terdefinisikan ya. Dapat diperoleh PA iris B sama dengan PB kalikan PA dengan syarat B. Contoh soal. Misalkan ruang sampel S menyatakan penduduk suatu desa. Mereka dikelompokkan menjadi bekerja, tidak bekerja, laki-laki, perempuan. Akan dipilih seorang untuk ketua desa apabila diinginkan ketua desa adalah orang yang bekerja, maka tentukanlah peluang yang terpilih adalah laki-laki. Jadi syarat untuk menjadi kepala desa, menurut soal ini, syaratnya harus bekerja. Nah, kemudian kita menentukan peluangnya itu yang terpilih laki-laki. Dan peluang laki-laki dengan syarat bekerja. Misal A laki-laki yang terpilih, B orang yang terpilih berstatus bekerja. PA dengan syarat B. Tadi dalam tabelnya itu kan bekerja, tidak bekerja ya. Laki-laki, perempuan ya. Laki-laki bekerja 460. Laki-laki tidak bekerja ada 40. Perempuan bekerja 140. Perempuan tidak bekerja 260. PA dengan syarat B. Yang ditanyakan, laki-laki dengan syarat bekerja. Jadi PB itu ada berapa? Jadi PB ini adalah peluang atau kesempatan orang yang bekerja dalam desa tersebut ya. Jadi di sini ada 460, 600 ya. Ya kan ini ada 300. Untuk totalnya sendiri di sini ada 900. Nah, jadi ada 600 orang yang bekerja dari 900 orang atau 2/3 penduduk desa tersebut bekerja. PA iris B sama dengan 460/900. Nah, jadi penduduk tersebut kan jumlahnya ada 900. PA iris B itu ya, jadi A itu kan tadi laki-laki yang terpilih ya. Jadi A ini laki-laki, kemudian B itu statusnya bekerja ya. Oke. Jadi A. Kalau A laki-laki berarti perempuan itu A komplement gitu. Jadi tidak bekerja itu B komplement ya. Laki-laki dan bekerja ada berapa di desa tersebut? Ada 460 orang. Jadi peluang A iris B itu adalah 22/45. Kemudian PA iris B, PA dengan syarat B itu rumusnya kan PA iris B bagi PB. Itu 23/45/2/3. Ya, sama dengan 23/30. Ya, kalau kita lihat di sini ya, jadi yang memiliki kesempatan untuk menjadi kepala desa ada 600 orang kan. Di PA dengan syarat B ya, itu sama dengan 600 orang. Ya kan? Kemudian syaratnya itu laki-laki. Jadi 460. 460/600 dari berdasarkan tabel ini sama aja jawabannya ya 23/30. Itu kalau kita berdasarkan logika saja ya. Tapi kalau berdasarkan rumus seperti ini ya, PA iris B per BB.
latihan 1 ya. Kita akan mengerjakan soal ini ya. Sebagai bukti pemahaman kita sudah belajar materi tadi ya. Temukan kesalahan setiap pernyataan berikut ini. Yang A, peluang bahwa seorang salesman berhasil menjual 0, 1, 2, atau 3 mobil pada sembarang hari di bulan Februari berturut-turut ada 0,19, 0,38, 0,29, dan 0,15. Kesalahannya apa kira-kira? Ya. Yang namanya peluang itu antara 0 dan 1 ya. Ini benar semua, 0,19, 0,38, 0,29, 0,15. Namun untuk jumlahnya itu harus semua kemungkinannya itu harus sama dengan 1. Gitu. Nah, kita jumlahkan coba di sini 0,19 ditambah 0,38. Jawabannya 0,57. Ya. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan 0,29. Jawabannya 0,86. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan 0,15. Jawabannya adalah 1,01. Nah, ini kan sudah lebih dari 1. Nggak bisa ya. Gitu. Oke. Kalau misalnya ini pas 1 gitu, apakah ini pasti benar gitu? 0, 1, 2, atau 3? Karena belum tentu juga ya, karena tidak ada informasi peluang menjual lebih dari 3 mobil. Itu berapa? Ya. Kemudian yang B, peluang bahwa besok akan turun hujan adalah 0,4. Sedangkan peluang bahwa besok tidak hujan 0,52. Artinya kalau nggak hujan ya tidak turun hujan. Kalau tidak turun hujan ya hujan kayak gitu kan. Kalau kita jumlahkan ini menjadi berapa? 0,4 tambah 0,52. 0,92. Ini kurang dari 1. Ini juga nggak bisa. Ini kesalahannya karena kurang dari 1. Kalau ini lebih dari 1. Ya. Peluang bahwa sebuah mesin cetak membuat 0, 1, 2, 3, atau 4, kesalahannya betul-betul ada nih ya. Peluang kesalahannya gitu. Oke. Kalau misalnya ini dijumlah 0,19 ditambah 0,34 ditambah 0,43 ditambah 0,29 dikurangi 0,25. Jawabannya ada 1 jumlahnya ya ini ya. Ini 1. Kemudian yang salah apa? Ini pas 1. Cuman kesalahannya di sini ya, ada negatif. Yang namanya peluang itu tidak bisa negatif. Ya. Itu. Oke, kemudian lanjut ke nomor 4. Pada pengambilan sebuah kartu bridge, peluang mendapatkan kartu heart adalah 1/4. Peluang mendapatkan kartu berwarna hitam adalah setengah, dan peluang mendapatkan kartu heart hitam ada 1/8. Ya, kita sudah tahu ya bahwa kartu heart itu terdiri dari 2 warna ya, merah sama hitam. Merah itu ada hati dan wajik gitu kan. Kemudian hitam ada skop dan keriting gitu ya. Masing-masing ada 13 ya. Masing-masing ada 13. Peluang mendapatkan kartu heart, peluang dalam kartu bridge, kartu bridge ya, kartu bridge peluang mendapatkan kartu heart atau hati ya, ini hati gitu kan, adalah 1/4. Benar ya, ini benar. Nah, peluang mendapatkan kartu berwarna hitam adalah setengah, ini hitam ya. Oke, setengah, ini juga benar. Nah, peluang mendapatkan kartu heart hitam adalah 1/8. Kesalahannya di sini adalah yang namanya kartu heart itu warnanya merah, gitu kan, bukan hitam, gitu. Ya kan? Oke, kalau misalnya, jadi ini kesalahannya karena kartu heart-nya itu tidak merah ya, tapi hitam ya. Tapi bagaimana jika kartu heart-nya ini merah? Ya. Apakah jawabannya itu 1/8? Ya.
Apakah jawabannya tetap seperti 8? Kita lihat kartu heart merah itu ada 13. Kartu heart merah itu ada 13. Ya kan? Jadi kartu heart merah ya itu sama aja dengan kartu heart aja gitu. Jadi informasi merah ini nggak efektif gitu. Jadi jawabannya seharusnya seperempat. Ya, jadi walaupun diganti merah pun tetap salah. Gitu ya. Itu kesalahannya. Ya. Oke, contoh berikutnya ya. 3 orang saling bersaing memperebutkan satu jabatan. Calon A dan B punya peluang berhasil yang sama. Kita tulis di sini peluang A ya sama dengan peluang B. Kan peluangnya sama ya. Sedangkan calon C mempunyai peluang berhasilnya C itu dua kali lebih besar dibandingkan dengan calon A maupun calon B. Jadi peluang C itu 2 PA atau 2 PB. Nah, kemudian yang ditanyakan yang A itu berapa peluang calon C berhasil? Oke, kita tahu ya bahwa kalau yang ini kan yang menang itu pasti salah satu ya. Jadi peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C itu kan sama dengan 1. Ya kan? Sedangkan peluang B itu kan sama dengan peluang A. Kita bisa nuliskannya begini. Peluang A ya, ditambah peluang A ditambah PC itu kan 2 kali peluang A. 2 kali peluang A sama dengan 1. Jadi di sini kita lihat bahwa 4 peluang A, 4 kali peluang A sama dengan 1. Ya, jadi peluang A sama dengan 1/4, gitu kan. Jadi peluang C tadi disebutkan bahwa ini sama dengan adalah 2 kali peluang A. Jadi 2 kali kan 1/4 yaitu setengah. Ya. Untuk peluang C berhasil. Kemudian kalau peluang A tidak berhasil berarti apa? Peluang A komplement, ya kan? Tadi ditulis di sini ya, disebutkan bahwa PA sama dengan 1/4. Jadi PA komplement itu 1 minus PA. Melengkapi PA ya, jadi 1 minus 1/4 sama dengan 3/4. Ini untuk ini jawabannya ya, peluang A tidak berhasil. Sedangkan kalau peluang C berhasil itu adalah setengah. Oke. Kemudian nomor 3 ya, bila sebuah huruf diambil secara acak dari alfabet, kita tahu ya alfabet itu ada 26 huruf ya. Hitung peluang bahwa huruf yang terambil itu merupakan huruf hidup. Huruf hidup itu ada 5 ya, A, B, A, I, U, E, O ya kan. Maka peluangnya berapa? Berarti peluangnya ya 5/26 gitu. Ya kan? Kemudian yang mendahului huruf C. Kita tahu bahwa huruf C itu huruf ke-10 ya kan? Gitu. Jadi kalau huruf C itu huruf ke-10 berarti yang mendahului ada berapa huruf? Ada 9. Ya kan? Jadi peluangnya sama dengan 9/26. Kemudian di belakang huruf G. Huruf G ya. Huruf G itu huruf ke-7, ya kan? Oke. Sedangkan alfabet itu ada 26, ya kan? Jadi yang di belakang huruf G ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Jadi peluangnya itu 19/26. Ini jawabannya ya. Dari pengalaman lalu, pedagang saham yakin bahwa dalam kondisi ekonomi sekarang ini, peluang pemilik uang akan menanamkan modalnya dalam obligasi yang bebas pajak itu 0,6. Peluang akan menanamkan dalam dana bersama mutual fund
sebesar 0,3. Dan akan menanamkan dalam keduanya dengan peluang 0,15. Tentukan peluang bahwa seorang pemilik modal akan menanamkan uangnya dalam obligasi bebas pajak atau dana bersama, tetapi tidak keduanya. Kemudian yang B tidak dalam keduanya. Jadi kita misalkan, ya, misalkan A itu obligasi yang bebas pajak, ya, obligasi yang bebas pajak. Nah, kemudian B itu mutual fund, ya, mutual fund. Nah, di sini, ya, berarti peluang A, ya, peluang A itu kan sama dengan 0,6, ya kan? Dan peluang B itu sama dengan 0,3. Kemudian peluang A iris B, ya, peluang A iris B itu karena kan dalam keduanya, ya, PA iris 0,15. Nah, pertanyaannya yang A ini PA gabung B karena apa? Dalam obligasi pajak atau dana bersama. Obligasi bebas pajak, ya, maksudnya obligasi bebas pajak atau dana bersama, tetapi tidak keduanya, ya kan? Nah, dikurangi PA iris B. Nah, tapi tidak keduanya, ya. Oke, jadi PA gabung B sendiri itu kan PA ditambah PB dan dikurangi PA iris B. Jadi kalau kita lihat, ya, dalam diagram Venn-nya itu, ya, ini A gitu kan, ini B, ya. Ketika kita mengarsir kayak gini, ya, jadi walaupun A iris B ini sudah, maksudnya ini sudah ada pengurangan dengan PA iris B, PA iris B itu masih ada gitu loh. Karena sebenarnya kalau misalnya nggak dikurangi PA iris B itu, PA iris B itu terarsir 2 kali gitu, ya kan? Nah, tapi di sini, ya, yang ditanyakan itu adalah yang diarsir hijau ini gitu loh. Jadi PA iris B itu nggak masuk. PA iris B itu nggak masuk. Nah, jadi di sini kita harus menguranginya lagi dengan PA iris B. Oke. Ya. Sama dengan 0,6 ditambah 0,3 dikurangi 0,15 dikurangi 0,15 lagi, ya kan? Sama dengan 0,6. Kemudian tidak dalam keduanya, yang poin B, ya, sekarang, ya, poin B tidak dalam keduanya. Kalau dalam keduanya kan 0,15, berarti kalau tidak keduanya, ya, pelengkap dari 0,15 ini, peluang A iris B komplement sama dengan 1 minus P A iris B PA iris B, ya, sama dengan 1 minus 0,15 sama dengan 0,8. Cara menyelesaikan soal seperti ini, ya. Jadi harus pahami maksud dari pertanyaan. Dan kalau bisa diilustrasikan dalam bentuk diagram Venn. Oke, nomor 5 ini peluang penjualan merek teh di suatu swalayan adalah sebagai berikut. Tongci, Sariwangi, Sosro, Koci, Lipton, pucuk daun gitu kan, ini 0,17, 0,22, ya kan, 0,03, 0,29, 0,21,
0,08. Oke, kalau ini dijumlahkan tuh sama dengan 1 ya. Sama dengan ini 1 kalau dijumlahkan. Yang ditanyakan peluang terjualnya merek Tongji atau Lipton. Ya, jadi Tongji, ya, Tongji itu 0,17 gitu ya. Ya. Kemudian Lipton 0,21. 0,21. Jadi kalau atau itu berarti gabungan ya, gabungan kayak gini ya, union. Peluang ya, Tongji peluang Tongji atau Lipton kayak gini ya. TT gabung LI gitu kan, Lipton. Nah, ini kan rumusnya ini ya, peluang ya, Tongji ya ditambah peluang Lipton kayak gini ya. Oke, kalau ini kan jumlahnya satu ya. Sedangkan kalau ini PTTUL1 artinya ini kan atau itu kan gabungan union ya. Ini kalau rumusnya itu kan sebagaimana yang kita tahu tadi, P peluang Tongji ditambah peluang Lipton dikurangi ya, peluang Tongji dan Lipton kayak gini. Jadi ini semuanya kan jumlahnya satu. Katakanlah produknya ini 100 gitu kan. Tehnya itu 100 totalnya gitu kan. Ada 100 teh. Itu Tongji ada 17 ya, Tongji sini kan dengan Tongji 17. Sariwangi ada 22 gitu kan. Sosro ada 29, Poci ada 21, dengan Lipton ada 0, ada 8, dan pucuk daun, sorry, Lipton ada 21, pucuk daun ada 8. Nah, kalau peluang Tongji sendiri di sini ya, berarti kan ini 0,17 ya, 0,17. Kemudian kalau peluang Lipton di sini itu 0,21. Nah, oke. Nah, masalahnya peluang ini ya, Tongji dan Lipton. Itu sebenarnya pertanyaan B di sini ya. Di sini nggak ada informasi ya, atau kita sulit mendapatkan informasi mengenai peluang Tongji dan Lipton. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini berarti kalau nggak ngambil Tongji ya selain Tongji gitu, atau mengambil salah satunya gitu ya. Pokoknya pilih salah satu gitu. Ya, jadi peluang Tongji dan Lipton, maaf ini bukan nomor B ya, beda ya. Saya kira sama-sama dan ya. Tongji dan Lipton itu peluangnya adalah 0 gitu kan. Jadi jawaban untuk P peluang Tongji atau Lipton itu adalah 0,17 ditambah 0,21 ya. Itu sama dengan 0,38 ya.
Kemudian tentukan peluang terjualnya sosro dan pucuk daun ya. Jadi P ini ya, peluang sosro ya, sosro itu PSO dan pucuk daun. Pucuk daun PD gitu ya. Jadi itu sama dengan apa? Sosro itu kan peluangnya 0,03 gitu kan. 0,03. Nah, kemudian pucuk daun 0,08. Jadi ini maksudnya itu kan beririsan ya. Pucuk daun sekaligus sosro sekaligus pucuk daun. Maka peluangnya di sini adalah 0 gitu. Karena kita harus ini semuanya saling lepas gitu kan. Dan totalnya itu 1 ya. Gitu. Kalau misalnya misalkan ini 17 gitu kan. Ini 22, 3, 29, 21, 8, totalnya 100. Oke, jadi ini jawabannya adalah 0. Kemudian tentukan peluang tujuannya selain Lipton. Jadi peluang ya, Lipton ya, komplement ya kan. Jadi 1 dikurangi Lipton itu 0,21 ya. Sama dengan 0,79. Jadi kalau nggak Lipton ya Tongji kah mungkin Sariwangi, Sosro, Boci, gitu. Demikianlah penjelasan mengenai materi probabilitas pekan ketiga ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.